Jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil mendapatkannya. Kalimat sederhana ini bukan sekedar semboyan, tetapi menjadi jiwa sebuah karya luar biasa yang akan saya resensikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nur Amira Khairina dari MTSN 2 Kota Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai hasil resensi buku yang telah saya baca. Buku ini berjudul Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2009 dan berjumlah 423 halaman. Novel ini dikenal sebagai bagian pertama dari trilogi yang mencakup Ranah Tiga Warna dan Rantau Satu Muara, yang diadaptasi menjadi film yang dirilis di tahun 2019 dan kembali diangkat menjadi web pada tahun 2019. Novel ini juga bisa dibaca di Ipusnas, aplikasi perpustakaan digital nasional Indonesia. Negeri Lima Menara. Sebuah novel karya Ahmad Fuadi ini menghadirkan kisah inspiratif tentang perjuangan 6 santri yang berani bermimpi besar dan berusaha merwujudkannya melalui kerja keras dan ketekunan. Cerita berpusat pada Ali Fikri, seorang remaja asal Maninjau, Sumatera Barat yang memiliki cita-cita masuk SMA dan melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung ITB untuk menjadi ilmuwan seperti idolanya B.J. Habibie. Namun, harapan tersebut harus pupus ketika ibunya menginginkan Alif melanjutkan pendidikan ke Pondok Madani, sebuah pesantren di Penogoro di Jawa Timur, dengan harapan dia bisa menjadi seorang pendakwah. Di sana, Alif bertemu 5 sahabat dari berbagai daerah. Ada Raja Lubis dari Medan, ada Said Jufri dari Surabaya, Dul Majid dari Semenet, Atang dari Bandung, dan Baso Salahuddin dari Goa. Kebersamaan mereka semakin kuat melalui kebiasaan berkumpul di bawah menara masjid sambil menatap awan dan membayangkan masa depan, hingga dijuluki sebagai Sahibul Menara. Melalui disiplin dan kebersamaan, mereka memegang teguh semboyan Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil mendapatkannya. Seiring berjalannya waktu, mereka menempuh jalan hidup masing-masing, hingga akhirnya dipertemukan kembali di Trafalgar Square. Hal tersebut membuktikan bahwa mimpi yang mereka gantungkan di bawah menara benar-benar terwujud, membawa mereka melangkah ke berbagai penjuru dunia. Dalam Negeri Lima Menara, istilah Lima Menara bukan merujuk pada jumlah tokoh, melainkan simbol cita-cita tinggi. Menara menjadi gambaran impian para tokohnya, sementara angka 5 bersifat kiasan sebagai arah dan nilai hidup yang mereka perjuangkan. Hal ini juga tercermin di ilustrasi pada sampul yang menampilkan berbagai negeri di dunia seperti Mesir, Amerika, dan Eropa. Melambangkan mimpi mereka untuk menjelajah dan meraih masa depan. Penokohan digambarkan dengan kuat, terutama karakter Alif yang berkembang dari sosok yang ragu menjadi pribadi yang tangguh. Latar pesantren juga memberikan nuansa berbeda, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai disiplin, agama, dan kebersamaan. Kelebihan novel ini adalah mampu memberikan nilai-nilai motivasi, seperti kerja keras, memiliki mimpi besar, dan kesungguhan hati. Tokoh-tokoh yang dari berbagai daerah di Indonesia membuat cerita lebih kaya dan mencerminkan keberagaman. Serta banyak tradisi lokal yang diangkat melalui interaksi antar karakter. Sedangkan kekurangan pada novel ini ada pada alur cerita yang terasa lambat di beberapa bagian, serta penggunaan istilah asing bahasa Arab yang mungkin sulit dipahami tanpa penjelasan. Meski demikian, kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai keseluruhan dari cerita, justru memberikan ruang untuk merenung lebih dalam. Kebersamaan Sahibul Menara dalam menghadapi kerasnya dunia pendidikan di pesantren mengajarkan bahwa sebagai penuntut ilmu, kita harus sabar dan tidak mudah menyerah untuk menuntaskan apa yang telah dimulai. Kita juga belajar bahwa mimpi bukan sekedar angan, melainkan hal yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, karena keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan tantangan untuk terus berkembang. Secara keseluruhan, novel Negeri Lima Menara sangat layak dibaca oleh pelajar, terutama SMP dan SMA. Ceritanya memberikan motivasi yang kuat untuk terus berjuang meraih mimpi, namun juga mengajarkan bahwa dengan usaha, doa, dan tekad yang kuat, impian sebesar apapun bisa menjadi kenyataan. Sebelum saya mengakhiri resensi ini, izinkan saya mengutip sedikit catatan dari sang penulis. Jadilah pribadi yang percaya pada potensi diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk menggapai mimpi. Saya Nur Amira Khairina, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.